Didukung oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Sejumlah pasien dengan kondisi fraktur di Posko Romping, Kecamatan Lambal, Nida Utara, dievakuasi melalui udara karena keterbatasan akses jalan darat. Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Barreskrim Polri, membongkar modus baru penyelundupan emas ilegal yang disembunyikan di pakaian dalam. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Dan untuk mengetahui informasinya adalah kabar utama selengkapnya bersama saya, Prita Zeka. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, BEM Universitas Indonesia menggelar aksi penyampaian pendapat di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat hari ini. Aksi BEM UI ini digelar di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Mahasiswa menyoroti berbagai persoalan terkini seperti penanganan kasus korupsi dan kondisi ekonomi. Ribuan personel gabungan dari TNI dan Polri pun disiagakan untuk mengawal aksi mahasiswa berjalan damai. Polisi memastikan pengamanan dilakukan secara humanis dan profesional. Terhadap beberapa penyampaian pendapat di muka publik ini dilaksanakan di beberapa wilayah seperti Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Adapun personil yang sudah dipersiapkan 9.242 personil untuk seluruh kegiatan penyampaian aspirasi di depan publik, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Aduh, Om Herman, aduh! Air surut! Gempa dahsyat dengan magnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur menghancurkan ribuan infrastruktur, salah satunya gedung sekolah. Kondisi memilukan terjadi di SMP Negeri 4 Reok, di mana seluruh bangunannya hancur akibat gempa berkekuatan besar tersebut. Akibat kerusakan parah yang terjadi, pihak sekolah atas perintah dari pemerintah Kabupaten Manggarai menghentikan sementara waktu proses belajar mengajar hingga status darurat dicabut dalam 14 hari ke depan. Pihak SMP 4 Negeri Reok saat ini juga telah menerima surat penegasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai yang memerintahkan pembelajaran mandiri bagi seluruh siswa terhitung mulai 18 hingga 28 Agustus 2026. Pihak sekolah juga mengharapkan bantuan dan penanganan pemerintah untuk membangun gedung baru agar proses belajar mengajar di sekolah ini dapat normal kembali. Ratusan pengungsi mandiri di halaman kantor Bupati Sika sejak 4 hari terakhir membutuhkan bantuan.
Ratusan warga mengungsi secara mandiri selama 4 hari terakhir di halaman kantor Bupati Sika pasca diguncang gempa 7,7 magnitudo Sabtu lalu. Dengan tenda yang dibangun seadanya, mereka bertahan menyusul ancaman gempa susulan yang masih terus terjadi. Warga yang mengungsi di halaman kantor Bupati Sika ini pun memasak secara mandiri agar dapat bertahan hidup selama mengungsi. Warga kini membutuhkan bantuan dari pemerintah seperti tenda, pasokan makanan, alas tidur, dan perlengkapan bayi dan balita. Sementara itu, data sementara dari BNPB tercatat sebanyak lebih dari 3.000 warga di Sika mengungsi di sejumlah kecamatan. Anak-anak yang mengungsi di lokasi pengungsian Gelora Samador Maumere, Kabupaten Sika mendapat pendampingan trauma healing berbasis literasi. Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika menyiapkan perpustakaan keliling agar anak-anak di pengungsian tetap mendapatkan akses bacaan. Kegiatan ini digelar di tengah masa tanggap darurat dengan memanfaatkan buku-buku khusus anak serta bermain games. Sekitar 500 buku disediakan mulai dari buku dongeng, komik, hingga buku cerita tentang pahlawan nasional. Trauma healing literasi dan perpustakaan keliling ini sekaligus membantu mengalihkan perhatian anak-anak dari trauma pasca gempa. Sejumlah pasien dengan kondisi fraktur di Posko Ronting, Kecamatan Lamba Leda Utara dievakuasi melalui udara karena keterbatasan akses jalan darat. Hal ini dilakukan dengan pesawat helikopter HR-3604 milik Badan SAR Nasional. Seluruh pasien dirujuk untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Komodo, Labuan Bajo. Helikopter juga membawa tim tenaga medis dari Labuan Bajo yang akan bertugas di Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Seperti diketahui, saat ini wilayah Lamba Leda mengalami kekurangan tenaga medis. Pengiriman tenaga medis ini sesuai hasil koordinasi dengan Wakil Menteri Kesehatan, meliputi tenaga dokter, perawat, dan apoteker sebanyak 5 orang. Para tenaga medis ini juga dilengkapi dengan logistik, obat-obatan yang sangat dibutuhkan di posko pengungsian. Pemirsa, kondisi pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, jumlah warga Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai yang mengungsi terus bertambah. Salah satu lokasi yang menampung pengungsi terbanyak adalah Posko Barangkolong, Kelurahan Mata Air. Hingga hari ketiga pasca gempa, jumlah pengungsi di tempat ini terus bertambah hingga mencapai 5.000 jiwa. Total jumlah pengungsi hingga Senin malam berjumlah 10.083 jiwa. Para pengungsi kini sangat membutuhkan bantuan tenda yang layak, alas tidur, dan selimut. Selain itu, kebutuhan tinggal di tenda darurat, para pengungsi juga membutuhkan bantuan makanan siap saji, air minum bersih, termasuk juga kebutuhan bayi dan balita. Dan kita perbarui informasi mengenai dampak gempa dan nasib pengungsi di Sika, Nusa Tenggara Timur. Ada rekan Tofi Koban. Selamat malam, Koban. Bagaimana kondisi Anda dan juga kondisi para warga di NTT saat ini yang berada di posko pengungsian? Apakah kebutuhan mereka di sana sudah tercukupi? Ya baik, Sega, selamat malam juga. Kondisi saya malam hari ini cukup sehat, begitu jumlah 1.000-an lebih warga yang masih mengungsi di Gelora Samador. 5
Dan sehingga memang ada sedikit perubahan pada malam hari ini dibandingkan pada malam-malam sebelumnya. Jika malam-malam sebelumnya tidur beralaskan terpal seadanya, pada malam hari ini masyarakat pengungsi di sini sudah agak lebih tenang dalam beristirahat malam karena sore tadi maksud kami Kementerian Sosial bersama BNPB telah menyalurkan bantuan berupa alas tidur, selimut untuk warga yang ada di sini sehingga malam hari ini mereka tidur lebih nyaman. Juga termasuk dengan perlengkapan obat-obatan. Namun masih demikian mereka masih sangat berharap terutama dalam pemenuhan air bersih khususnya untuk kebutuhan MCK. Mereka berharap pemerintah bisa memberikan pasokan air bersih sehingga tidak terjadi wabah yang mengganggu kesehatan di lokasi pengungsian. Sega. Baik, lalu bagaimana dengan kebutuhan bayi dan juga lansia di sana? Apakah sudah cukup atau apa yang masih dibutuhkan? Ya, untuk kebutuhan bayi dan lansia masih dibutuhkan oleh warga karena hampir seratusan bayi yang berdomisili di pengungsian ini juga masih sangat membutuhkan, termasuk para lansia yang rata-rata kini dalam kondisi mulai terserang penyakit seperti batuk pilek, apalagi kondisi malam hari yang cukup dingin di lokasi dengan kondisi tenda yang terbuka. Baik, apakah ada relawan tenaga medis atau dokter yang berjaga di sana, Taufik? Ya, pantauan kita hingga malam ini di posko pengungsian Gelora Samador ada satu tenda kesehatan, posko kesehatan yang ditempati oleh beberapa relawan dan juga petugas kesehatan untuk memastikan bahwa kesehatan warga yang mengungsi tetap terjamin dan siap memberikan bantuan pertolongan pertama pada warga yang mengalami sakit jika diperlukan. Sega. Baik, kira-kira dari segi kesehatan, bagaimana kondisi kesehatan para warga yang mengungsi, apa yang mereka keluhkan? Dan sejauh ini bagaimana penanganan dari relawan ataupun tim medis yang ada di sana? Ya Sega, sejak hari pertama hingga malam hari ini, rata-rata kesehatan pengungsi pada umumnya membaik, namun sebagian itu mengalami batuk pilek karena mungkin pengaruh cuaca dan juga masih terjadinya erupsi sehingga abu vulkanik masih terus mengarah ke Kabupaten Sika. Namun demikian, ketika ada keluhan dari masyarakat tentang kondisi yang mereka alami di tenda pengungsian, langsung ditangani oleh tim medis yang ada di posko ini. Jika dalam kondisi darurat, tim medis pun langsung merujuk para pengungsi langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. Artinya apakah masih ada warga yang masih tinggal di rumah atau semuanya sebenarnya sudah di tenda pengungsian, Taufik? Ya, sehingga pantauan kita sejak 3 hari terakhir, sebagian warga juga masih menginap atau tinggal di rumah masing-masing. Namun saat malam hari mereka biasanya tidur di luar rumah karena mengantisipasi terjadinya gempa susulan yang masih terasa hingga hari ini karena informasi yang kita peroleh dari BMKG itu masih terjadi gempa susulan namun dengan berskala yang kecil, saya kan. Baik, kira-kira gempa susulan ini terjadi terakhir kapan, Taufik? Terakhir pagi tadi, namun kurang terasa ketika sedang beraktivitas di jalanan atau ketika duduk pada posisi satu tempat. Baik. Terima kasih Taufik Kuban atas informasi lengkapnya mengabarkan langsung dari Nusa Tenggara Timur. Kami terus berharap semoga kabar baik di sana dan titip salam untuk warga di NTT. Terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali.
Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Pengemudi minibus di Kabupaten Bandung nyaris menjadi sasaran amuk massa setelah terlibat kecelakaan dengan 2 sepeda motor dan sebuah truk lalu kabur. Dalam video yang beredar, sejumlah pengguna jalan mengepung dan merusak minibus yang diduga terlibat tabrak lari di Jalan Raya Cianjur arah Bandung. Mobil dihentikan paksa dan pengemudi diminta bertanggung jawab. Situasi sempat memanas hingga petugas kepolisian dari unit Lantas Polsek Cipatat turun tangan untuk mengamankan pengemudi. Petugas bahkan terlihat mengeluarkan senjata api sebagai langkah untuk meredam emosi massa dan mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri. Kecelakaan berawal saat pengemudi minibus menyerempet sepeda motor hingga pengendara terjatuh. Alih-alih berhenti, sopir minibus justru tancap gas. Namun nahas terlibat tabrakan kembali dengan truk tronton dan sebuah motor. Akibat tabrak lari ini, 2 pengendara sepeda motor mengalami luka lecet. Sementara pelaku yaitu pengemudi minibus terluka di bagian kepala. Sebuah minibus menabrak peserta gerak jalan dalam peringatan Hari Kemerdekaan di Kelurahan Kadidi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Minibus yang dikemudikan Kusnadi, 57 tahun, menabrak sepeda motor dan menghantam peserta gerak jalan di Jalan Poros Pangkajene, Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Perhelatan Hari Kemerdekaan mendadak berubah mencekam. Emosi warga yang berada di lokasi tak terbendung. Pengemudi mobil menjadi sasaran amukan massa. Selain melakukan pemukulan terhadap sopir, sejumlah warga juga merusak kendaraan. Aparat bersama warga lainnya segera mengamankan pengemudi dari amukan massa. Sopir kemudian dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami luka akibat pengeroyokan. Polisi menyebut pengemudi memiliki riwayat penyakit jantung dan mendadak tidak sadarkan diri saat pengemudi sehingga kendaraan hilang kendali. Pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan serta memburu pelaku perusakan kendaraan dan penganiayaan terhadap pengemudi. Iya kasih, mak darah-darah itu kesini. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri membongkar modus baru penyelundupan emas ilegal. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Selepas jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, Direktorat Jenderal Bea Cukai kembali menggagalkan upaya penyelundupan emas ilegal di Bandara Soekarno-Hatta. Petugas Bea Cukai mengamankan 2 warga negara asing asal Cina yang hendak terbang menuju Hong Kong dengan pesawat Garuda Indonesia GA860. Penindakan dilakukan berdasarkan analisis intelijen Bea Cukai yang menemukan pola pergerakan mencurigakan dari kedua target. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan emas batangan dengan modus pembawaan yang berbeda. ZC membawa 7 keping emas batangan dengan berat 8,237 kg senilai sekitar 22,2 miliar rupiah. Sedangkan ZL membawa 23 keping emas batangan dengan berat 14,80 kg senilai sekitar 38 miliar rupiah.
penggagalan ataupun penindakan terhadap upaya penyelundupan kembali, ya, upaya penyelundupan kembali dilakukan oleh 2 warga negara asing, yaitu warga negara China dengan total berat sebesar 22 kg emas batangan tanpa dokumen kepabeanan di Terminal 3. Kejadian ini terjadi pada tanggal 13 Agustus 2026. Ini adalah merupakan satu rangkaian dari peristiwa sebelumnya, yaitu pada tanggal 10 dan 11. Tepatnya tanggal 10 Agustus dan 11 Agustus yang beberapa waktu lalu disampaikan konferensi pers oleh Pak Menteri Keuangan. Sementara itu pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri membongkar modus baru penyelundupan emas ilegal yang disembunyikan di pakaian dalam. Dari hasil penggeledahan, pelaku melebur emas menjadi bubuk dan menyelundupkannya di pakaian dalam. Modus tersebut terungkap saat Barreskrim Polri menggeledah sebuah toko emas yang menjadi tempat penyimpanan dan peleburan emas. Penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus penyelundupan emas ilegal ke Dubai yang melibatkan 2 warga negara India di sebuah apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi masih mendalami sindikat penyelundupan ini, termasuk menelusuri aliran keuangan, jalur pengiriman, serta kemungkinan keterkaitan dengan aktivitas pertambangan emas ilegal. Ini dari awal, ini adalah ruangan. Dan kita perbarui informasi terkait penggeledahan toko perhiasan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri di kawasan Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin malam. Di mana penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus penyelundupan emas ilegal ke Dubai yang melibatkan 2 warga negara India sekaligus membongkar modus baru penyamaran emas batang yang diubah menjadi serpihan bubuk menggunakan pakaian dalam. Langsung saja kita sapa. Rizka, setelah polisi membongkar penyelundupan emas ilegal ini bagaimana ceritanya dan berapa orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini? Ya, selamat malam Prita, Zega dan juga pemirsa. Adapun untuk kondisi terkini sendiri, ini lokasi toko perhiasan di Sunter, Jakarta Utara ini sendiri memang sudah digarisi garis polisi, yang mana sebelumnya pada hari Senin lalu atau tepatnya 17 Agustus 2026 pihak kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri ini melakukan penggeledahan. Adapun untuk jumlah dari tersangka ataupun orang yang kemudian ditangkap atau diamankan oleh Barreskrim Polri ini kami juga masih menggali informasi lebih lanjut. Adapun untuk sementara itu barang-barang ataupun barang-barang yang ada ini memang ada beberapa yang juga diamankan oleh pihak Barreskrim Polri, yaitu seperti emas batangan yang ditemukan seberat 1 kg yang ditemukan di dalam sebuah berangkas di dalam toko perhiasan yang tepat berada di belakang saya ini. Kemudian juga seperti alat pengukur kadar kimia, kemudian juga ada timbangan, blender, mesin jahit, serta dokumen dan juga bukti transaksi. Adapun toko perhiasan emas ini juga diduga dari hasil penyelidikan kepolisian ini menjadi tempat transaksi, kemudian juga penyimpanan hingga pengolahan emas yang termasuk proses peluburan emas batang menjadi serpihan emas yang kemudian menjadi modus operandi dari para pelaku ini yang kemudian disimpan dalam bagian dari pakaian dalam yang kemudian dijahit. Nah, untuk sementara itu memang kondisinya ini kami sekarang masih di garis polisi, dan untuk informasi lebih lanjut mengenai apakah pihak kepolisian ini juga ada mengamankan mereka yang berada ataupun ada di toko perhiasan emas ini pada saat penggeledahan. Sementara itu demikian berita saya berikan ke Anda di studio. Ya, Rizka, apakah ada informasi penyelundupan emas ilegal ini akan didistribusikan ke negara mana saja selain di Dubai?
Ya, untuk informasi saat ini memang yang kami dapat sejauh ini dari pihak Barreskrim Polri sendiri menyampaikan bahwa emas ini nantinya akan dikirim atau diselundupkan ke Dubai. Nah, untuk negara-negara lainnya kami memang masih menggali informasi lebih lanjut dikarenakan memang pihak kepolisian ini masih melakukan proses penyelidikan untuk juga mengetahui kemana aliran dana, kemudian juga dari mana emas batangan ini berasal. Seperti itu, Zeka. Baik, terima kasih Rizka Sasabila mengabarkan langsung dari kawasan Sunter, Tanjung Priuk, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Kabar utama kembali untuk Anda. Pemirsa, kebakaran hebat melanda parkiran sebuah perusahaan otobus di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Besarnya kobaran api serta bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bus lainnya yang tengah terparkir. Akibatnya 50-an bus yang terparkir ludes terbakar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Menurut keterangan petugas, kebakaran terjadi pada Selasa dini hari, menghanguskan bus sudah tidak lagi beroperasi. Saat ini, peristiwa kebakaran masih dalam penyelidikan petugas Reskrim Polsek Cikarang Barat, Polres Metro Bekasi. Mana bang? RCTI. Kali bisa masuk PP kita bang. Sebuah pabrik mie di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, hangus dilalap api sekitar pukul 5 pagi. Api dengan cepat membesar dan membakar bagian dalam ruang produksi, karena di dalam pabrik banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Ditambah lagi dengan kencangnya hembusan angin, membuat asap tebal menyebar ke seluruh bangunan pabrik. Menurut salah satu karyawan, api diduga muncul dari bagian blower yang berada di ruang produksi. Api kemudian menyambar material kayu yang ada di sekitarnya, hingga akhirnya membesar dan merembet ke bagian lainnya. Saat kebakaran terjadi, sejumlah pekerja sebenarnya sudah berada di area pabrik, namun mereka belum masuk ke ruang produksi untuk memulai aktivitas kerja. Melihat api semakin membesar, pengelola pabrik meminta seluruh karyawan untuk tidak masuk dan kembali pulang. Sebanyak 6 unit kendaraan pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Mojokerto, Sidoarjo, dan sejumlah perusahaan di wilayah Ngoro, serta 1 mobil water cannon dikerahkan ke lokasi untuk menangani kebakaran ini. Setelah lebih dari 7 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan petugas. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Anda kembali di kabar utama. Pemirsa, sidang perdana pra-peradilan ex Jampitsus FA digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. FA menggugat penetapan tersangka hingga penyitaan yang ia alami. Kuasa hukum ex Jampitsus FA, Febri Adriansyah, membacakan gugatan dalam persidangan. Pihak kuasa hukum FA mempersoalkan keabsahan penggeledahan yang dilakukan di rumah FA di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Febri Adriansyah juga menyebut surat perintah penyidikan Polda Metro Jaya pada 6 Juli lalu tidak sah dan batal demi hukum. Pemohon meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima permohonan pemohon. FA sebagai pemohon, sementara termohon dalam perkara ini adalah Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. Sidang pra-peradilan yang diajukan Tifauziah Tiasuma kembali digelar hari ini.
Sidang memasuki agenda pembuktian pihak termohon dengan menghadirkan ahli pidana. Ahli pidana akan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim terkait pokok perkara yang diperdebatkan dalam sidang pra-peradilan. Salah satunya terkait pengembalian berkas dalam proses penyidikan atau penuntutan. Ahli pidana akan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim terkait pokok perkara yang diperdebatkan dalam sidang pra-peradilan. Keterangan ahli menjadi bagian dari pembuktian termohon sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Gini loh, kita sangat ingin agar pengadilan apapun yang terjadi ya itu mengikuti dan menjalankan proses of law ya. Nah, sekarang ini dengan amar putusan yang sudah ada, itu jelas JPU itu melakukan pengabaian atau melakukan pembelotan hukum. Nah, oleh karena itu maka kami melakukan pra-peradilan ini untuk meluruskannya lagi. Apa yang ada di amar putusan itu jalankan JPU. Kalau Anda memang tidak puas, ayo masuk 206. Kita bertarung di pengadilan tinggi. Pengadilan Tinggi Jakarta kembali menggelar sidang banding kasus tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Agenda sidang kedua yaitu mendengarkan keterangan saksi. Dalam sidang banding kedua di Pengadilan Tinggi Jakarta, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hadir bersama kuasa hukumnya. Agenda sidang kedua ini adalah mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari LKPP dan penyedia Chromebook. Pada persidangan ini, saksi LKPP diminta menjelaskan kembali mengenai proses penerbitan e-katalog yang digunakan dalam proses pengadaan laptop Chromebook. Jadi majelis sudah cukup mendengar keterangan dari LKPP. Ya, ini kan kopdanya ya. Jadi sudah cukup, kami sudah bisa menerima argumen keterangan dari itu. Nanti kami akan menilai terkait dengan dakwaan, terkait dengan pertimbangan hukum, terkait dengan tuntutan jaksa. Nanti kami akan mempertimbangkan, ya. Ada pihak LKPP. Sebelumnya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim atas kasus pengadaan laptop Chromebook. Selain pidana penjara, Nadiem juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah dan diwajibkan membayar uang pengganti 809 miliar rupiah. Dari Jakarta, Zinidin Duhan, Ziko Fernando, TV One mengabarkan. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas kembali menjalani sidang eksepsi atau nota keberatan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Pada sidang kali ini, Yakut menyampaikan eksepsi atau pembelaan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakut tiba di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Namun Yakut tidak memberikan komentar apapun terhadap awak media. Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023-2024, Yakut didakwa menerima keuntungan pribadi sebesar $271.500 Amerika Serikat atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Selain memperkaya diri, Yakut juga didakwa telah menimbulkan merugikan keuangan negara sebesar 622 miliar rupiah. Menurut jaksa, pengaturan kuota haji itu dilakukan untuk mengakomodir permintaan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Setelah permintaan itu dilaksanakan, diduga ada pemberian fee percepatan keberangkatan jemaah kepada para pejabat di Kemenak dan sejumlah pihak. Sebagai kerugian keuangan negara membuat pemerintah bertahu dengan delik tinggi yang didakwakan yang berakibat dakwaan menjadi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru yang masuk ke dalam pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu maupun penuh waktu untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil melalui seleksi pada 2027. Hal ini disampaikan Dasko usai rapat dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa pada petang. Dasko mengatakan bahwa keinginan guru-guru yang berstatus P3K untuk bisa diangkat menjadi PNS merupakan aspirasi yang kerap diterima oleh DPR RI pada para guru.
Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menyatakan saat ini proyeksi kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi untuk guru di sekolah berbagai tingkatan madrasah, sekolah rakyat hingga sekolah Garuda. Menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI sudah berapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarenakan beberapa masukan yang masuk ke DPR RI mengenai masalah P3K paruh waktu, P3K, dan keinginan dari P3K menjadi PNS, guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen. Nah, oleh karena itu pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027. Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan sekolah rakyat dan sekolah terintegrasi dan juga sekolah Garuda. Pemirsa, kabar penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kilas kabar berikut ini. BEM Universitas Indonesia menggelar aksi penyampaian pendapat di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat hari ini. Mahasiswa menyoroti berbagai persoalan terkini seperti penanganan kasus korupsi dan kondisi ekonomi. Ribuan personil gabungan dari TNI Polri pun disiagakan untuk mengawal aksi mahasiswa untuk berjalan damai. Polisi memastikan pengamanan dilakukan secara humanis dan profesional. Seluruh pasien dengan kondisi fraktur di Posko Ronting, Kecamatan Lambaleda Utara dievakuasi melalui udara karena keterbatasan akses jalan darat. Seluruh pasien dirujuk untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Komodo, Labuan Bajo. Helikopter juga membawa tim tenaga medis dari Labuan Bajo yang akan bertugas di Kecamatan Lambaleda Utara di Kabupaten Manggarai Timur. Pengiriman tenaga medis ini sesuai hasil koordinasi dengan Wakil Menteri Kesehatan, meliputi tenaga dokter, perawat, dan apoteker sebanyak 5 orang. Para tenaga medis ini juga dilengkapi dengan logistik obat-obatan yang sangat dibutuhkan di posko pengungsian. Kilas kabar tadi menutup jumpa kita di kabar utama. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama dengan Felicia Melinda. Saya Pita Zeka, mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Sarung Al Samsi.